Ya, Nusantara People ada yang sedang hunting-hunting tiket pesawat untuk pergi ke Saya. ke luar negeri tapi, ya kan? Coba yang ke dalam negeri pasti lebih sakit sok. Iya, saya tuh pengen ke Bali, pengen ke Jakarta. Tapi lihat harga tiketnya itu sampai harus mikir berkali-kali, padahal itu kan cuma tetangga aja nih kita. Bikin saksik-sok itu tadi kan akhirnya kan. Sik-sak-syuk. Nah, ternyata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini ikut menanggapi juga rencana penurunan tiket pesawat domestik sebesar 10%. Menurutnya ada 4 hal yang harus diperhatikan agar tiket pesawat untuk domestik ini bisa diturunkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka suara terkait wacana Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Sandiaga Uno yang menyebut akan ada penurunan harga tiket pesawat untuk domestik sebesar 10%. Budi menyebut ada 4 hal yang diusulkan, yakni pajak berkaitan dengan suku cadang, kemudian PPN. Budi menyebut telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghilangkan PPN, namun hal itu masih terus digodok. Selanjutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi harga tiket yakni aftur. Menurutnya, aftur seharusnya dapat dikelola secara multi-provider dan tidak boleh dimonopoli. Dan yang terakhir, yakni mengkaji biaya-biaya yang lain. Apabila keempat aspek tersebut dapat disetujui, maka dapat dipastikan tiket pesawat untuk domestik dapat turun mencapai 10%. Kalau tiket ya sebenarnya secara struktur kita nggak bisa ngambil angka begitu saja. Prosesnya harus dilakukan. Ada 4 yang saya sampaikan dalam usulan pada saat Menteri rapat dengan Pak Menteri Menko Marinvest. Ya, satu itu berkaitan dengan pajak-pajak berkaitan dengan alat suku cadang. Itu prinsipnya sudah disetujui dan sedang dilakukan upaya perbaikan di Kementerian Keuangan. Lalu yang kedua adalah aftur. Ya, aftur itu dirapatkan juga, seharusnya tidak boleh monopoli, dan kita mendasarkan dari yang namanya rekomendasi KPPU itu multi-provider. Jadi ada beberapa provider yang melakukan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan PPN. PPN memang kalau di-compare dengan negara lain itu tidak ada PPN. Namun demikian, dalam diskusi kami dengan Menteri Keuangan, kami mengerti bahwa apabila PPN itu dihilangkan, maka ada PPN yang lain juga harus dihilangkan. Jadi memang dilematis untuk hal PPN itu. Yang terakhir adalah mereview kos-kos yang lain. Jadi kalau kita bicara yang lebih pasti itu nomor 1 sama nomor 2, ya mungkin 10%. Tapi kita masih menunggu lagi final dari kedua hal itu. Kemungkinan ada target tertentu nggak sih Pak, mulai penurunan terlihat? Ya, kalau putusan itu jalan, ya menurun. Diketahui sebelum Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut, pemerintah telah membentuk satuan tugas atau satgas penurunan harga tiket pesawat guna menciptakan harga tiket pesawat yang efisien di Indonesia. Ya, terkait dengan tiket pesawat yang harusnya bisa diturunkan ini, kita coba cek lagi informasi lebih detailnya bersama dengan jurnalis Jopos TV, Faisal di Gedung Parlemen Jakarta. Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Dista. Ya, Faisal, bagaimana dengan informasi terkait dengan harga tiket pesawat yang kabarnya bisa diturunkan? Informasi lebih lengkapnya seperti apa, Faisal? Ya, baik Dista dan juga pemirsa Jopos TV, memang wacana ini sempat dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, yaitu Sandiaga Uno, yang menyebut bahwa dalam waktu dekat, yaitu pada bulan Oktober nanti, ada wacana pemerintah akan menurunkan tiket pesawat domestik, yaitu dalam negeri, sebesar 10%. Namun, kendati hal itu, Menteri Perhubungan yang kemarin kami temui usai rapat bersama Komisi 2 DPR RI mengatakan memang ada 4 aspek
yang sedang diusahakan oleh pemerintah atau dari Kementerian Perhubungan untuk berkoordinasi kepada Kementerian Keuangan. Karena memang tiket pesawat ini sudah diatur oleh pemerintah baik dari Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Perhubungan. Ada aspek-aspek tertentu yang harus diperhatikan apabila harga tiket pesawat ini ingin ada penurunan walaupun hanya sebesar 10%. Aspek yang disebutkan Budi Karya Sumadi yaitu yang pertama adalah pajak suku cadang. Terkait pajak suku cadang ini sudah mendekati final dan memang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan yang kedua ada penyediaan aftur. Nah, ini aspek aftur ini memang yang sangat krusial dalam dunia penerbangan, terutama pada harga tiket. Yang mana memang harga aftur sangat mempengaruhi dari harga tiket pesawat tersebut. Sehingga Menhub mengusulkan bahwa tidak ada ataupun tidak boleh harga aftur ini dilakukan monopoli. Tidak ada monopoli dalam penyediaan aftur dan seharusnya menurut Kementerian Perhubungan kemudian aftur ini harus berdasarkan multi provider sehingga tidak ada monopoli ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyediaan aftur ini. Dan yang ketiga adalah aspek PPN. Nah, aspek PPN ini memang sangat dilema ya, mengingat apabila pemerintah harus menghilangkan PPN dalam struktur atau dalam di rancangan tiket pesawat ataupun harga tiket pesawat ini, maka PPN yang lain pun akan hilang dalam konstruksi ataupun dalam rangkaian banyaknya ataupun penyusunan harga tersebut, sehingga tidak ada PPN lainnya yang ada jika PPN ini dihilangkan. Dan namun jika kita lihat dengan negara-negara lain, memang hanya Indonesia yang menggunakan PPN ini di dalam restrukturisasi harga tiket pesawat ya, khususnya untuk di dalam negeri. Sehingga memang objek ini yang masih terus digodok oleh baik dari Kementerian Perhubungan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan, karena memang menurut Menparekraf Sandiaga Uno sudah dibentuk satgas khusus untuk menurunkan harga tiket pesawat ini. Jadi melibatkan beberapa kementerian, yaitu diantaranya selain Kementerian Perhubungan ada juga Kementerian Investasi ataupun Kementerian Koordinator bidang investasi, yang mana memang dari kementerian-kementerian itu akan membicarakan aspek-aspek ini untuk diajukan kepada Menteri Keuangan. Apabila 3 aspek besar ini, satu sebenarnya ada 4. Yang pertama, yang terakhir adalah terkait biaya-biaya ataupun kos lainnya. Dari aspek 1 dan aspek 2 inilah yang sangat mempengaruhi. Apabila 2 aspek tadi, yaitu suku cadang dan juga aftur, sudah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, maka ada kemungkinan Oktober mendatang tiket pesawat domestik dapat mengalami penurunan. Namun apabila 2 aspek ini tidak disetujui oleh Menteri Keuangan, dan ya berarti kita masih harus menunggu lagi untuk bisa merasakan penurunan harga tiket pesawat khususnya untuk dalam negeri, karena memang dunia pariwisata di dalam negeri pun sangat menggeliat, masyarakat sangat antusiasmenya sangat tinggi sekali apabila memang ada penurunan tiket pesawat khususnya di dalam negeri ini sebesar 10%. Bisa. Ya, baik. Terima kasih Faisal untuk informasi terkait dengan rencana penurunan tiket pesawat ini. Langsung dari Jakarta, selamat bertugas kembali. Kami tunggu untuk update informasi berikutnya. Karena memang ada faktor-faktor yang menjadi penentu pertimbangan gitu kan ya. Tapi kita berharap sih sama yang tadi sudah disebutkan oleh Faisal ya. Semoga kita bisa merasakan penurunan harga tiket pesawat domestik gitu ya. Tapi jika masih dikaji terus ya mungkin masih belum bisa nih. Kapan? Ya, karena kita selalu menggaung-gaungkan kelilinglah Indonesia, karena Indonesia juga nggak kalah cantik sama negara luar. Tapi masalahnya kalau misalkan budgetnya terlalu over daripada kita beli ke luar negeri. Betul. Ayo. Ya, pilihnya ke luar negeri akhirnya. Banyak yang ke luar negeri gitu kan. Ada yang sedang berencana ke luar negeri soalnya di antara kita bertiga ya. Tapi kita juga eksplor dalam negeri juga sih. Hitung-hitung loh. Kita hitung sama aja bahkan lebih mahal loh. Iya. Jujur aja.
Kenyataannya begitu gitu Kita ya. hitung-hitung banget nih. Jadi kadang-kadang akhirnya pilih yang di Indonesia tapi yang bisa kayak nggak pakai pesawat ya, misalnya ditempuh naik kereta, Ditempuh atau pakai pindah- kaki. atau mungkin naik mobil pribadi gitu ya, itu bisa dieksplor. Tapi kalau udah naik Betul. pesawat agak jauh, dihitung-hitung, wah ternyata keluar negeri kok juga menarik ya, harganya seimbang. Kalau yang jadi concern saya tuh nggak cuma yang pengen liburan di negara Indonesia, tapi cuma sekedar pulang kampung Pulang aja. kampung Aduh, pun. rasanya mahal banget gitu. Benar, ini kemarin lagi ada salah satu teman yang hari ini berangkat dari Surabaya ke Berau di Kalimantan Timur. Itu tiketnya mencapai 2,6 juta rupiah sekali jalan. Padahal ke Kuala Lumpur yes, 1 juta rupiah. Itu sekali bahkan jalan. saya pernah ke Kuala Lumpur di harga yaitu 450.000. Ini Nah, jujur. di hari yang sama hari ini ke Kuala Lumpur sekitar 1 juta sampai 1,1 juta. Ke Berau, mau ke Derawan kan ada Derawan tuh di Iya, Kalimantan yang Timur cantik tuh. banget itu Yang kan. bagus Itu 2,6 Yang kayak Maldives itu juta. kan. Iya. Jadi gimana dong? Mudah-mudahan bisa cepet turun, gak cuma 10% ya. Banyakin Pak turunnya. Iyalah. Oke, nanti kita hadirkan informasi berikutnya termasuk juga wawancara kita, dialog kita terkait dengan kasus pelihara landak di Bali. Usai jeda, tetap di Jawa Pos Update.